Nah, jadi kita akan bahas soal trafo masih di chapter 13 buku Alexander Sadiku. Kita yang lalu sampai di chapter 13:4. Malam ini kita masuk ke soal ideal transformer. Ini chapternya mulainya 13.5 ya. Nah, di sini kita mulai lihat satu bentuk trafo yang disebut ideal ya. Lalu dicoba didefinisikan oleh Alexander Sadiku ya. Dia bilang di yang lalu ya kita belajar bahwa coupling ya artinya eh ya sorry barusan kayaknya putus koneksi saya ya. Mudah-mudahan nanti recordingnya tetap jalan dengan lancar. Kita di chapter 13.5 soal ideal transformer. Di sini diceritakan bahwa ideal transformer itu adalah eh, trafo dengan perfect coupling ya. Jadi maksudnya adalah flux magnet, eh, medan magnet yang timbul karena ada kumparan yang satu itu sebenarnya kalau nggak terkopling sempurna, mungkin lewat di kumparan yang kedua itu sebagian. Ya karena di chapter yang sebelumnya kita lihat K ini nggak mesti satu nih. K ini bisa bisa lebih kecil dari satu ya tergantung dari seberapa M sama L-nya ya. M itu mutual couplingnya, L itu self inductance ya begitu ya. Nah, lalu tapi ada kasus-kasus di mana couplingnya itu sempurna. Misalnya trafonya itu dikasih inti besi. Nah, kalau dikasih inti besi, apa medan magnetnya itu apa tercakup di dalam besinya itu ya. Lalu dia bisa apa terkena sempurna ke kumparan yang kedua begitu ya. Jadi ini Alexander Sadiku ini juga menyediakan gambarnya ya. Ini misalnya ya, kalau ada trafo dengan inti besi, begitu ya, terus lilitannya ini bukan di udara gitu, terus terjadi fluksnya ada yang kena ke kumparan kedua, melainkan lewat di besi ini ya, maka bisa dianggap bahwa trafonya ini ideal ya, karena couplingnya itu perfect ya, semua flux magnetik yang muncul di kumparan satu akan kena ke kumparan dua dan sebaliknya begitu ya. Sehingga ada beberapa asumsi yang terjadi pada ideal trafo ini adalah bahwa koilnya itu punya reaktans yang sangat besar ya. Artinya L1, L2 sama M-nya mendekati tak hingga. Sehingga K-nya itu sama dengan satu. Ya. Tentu ini semacam aproksimasi lah. Tapi aproksimasi yang cukup dekat begitu ya. Karena ada inti besi ini begitu ya. Bisa kita anggap trafonya ideal. Karena kalau enggak berarti K-nya lebih kecil dari satu ya, ya kita ada faktor tertentu begitu. Cuman kalau ada inti besi ya mungkin perbedaannya nggak banyak sama yang ideal. Kalau kita berhitungnya secara trafo ideal cukup dekat begitu ya, sehingga penyederhanaan itu nggak terlalu mengganggu gitu ya. Nah jadi eh, di dalam trafo yang ideal ini karena ada apa sifat dari inti besinya itu yang sangat tinggi permeability-nya ya sehingga fluxnya itu ada di dalam sana semua akan mengenai kedua kumparan itu dengan perfect begitu ya istilahnya. Nah, lalu diturunkan persamaan-persamaannya ya. Jadi ini sebenarnya penyederhanaan sih. Jadi enak karena K-nya kita nggak usah khawatir ya. Pokoknya K-nya satu ya kalau di dalam soal trafo semacam ini. Dan biasanya secara praktek kalau kita mau bikin trafonya betul-betul untuk kita aplikasikan ya kita maunya sempurna lah. Kita nggak mau magnetic fluxnya itu apa hilang ke udara gitu aja terus nggak terkupling dengan sempurna ya biasanya jadi kebanyakan trafo memang pakai inti besi ya itu udah biasa ya. Nah lalu apa di sini diturunkan persamaannya ya. Jadi udah nggak ada faktor K lagi karena K-nya satu lalu tegangan V1-nya N D flux per dt, V2-nya N2 D flux per dt gitu ya sehingga kita dapat
relasi utamanya ya. V2 tegangan kedua dibanding tegangan ke satu adalah eh, berapa banyak lilitan ya N2 dibagi N1, dan N2 bagi N1 ini kita sebut N kecil ya. Jadi rasio ini adalah perbandingan lilitan, itu N kecil itu ya, antara kumparan sekunder dibanding kumparan primernya gitu. Nah, terus kalau kita punya notasi yang kayak gini ya, notasi titik, ini nanti kita lihat sedikit variasinya ya. Karena eh, gimana titiknya dan gimana arus dan plus minus tegangannya mengakibatkan N-nya ini bisa plus atau negatif gitu ya. Karena ujiannya open book ya Bapak Ibu, daripada bingung mendingan lihat gambar referensinya lagi gitu ya. Walaupun si Alexander Sadiku ini kasih juga sih aturannya supaya nggak cepet lupa ya. Nah, tapi V2 bagi V1 itu gampangnya adalah N ya. Sedangkan kalau kita hitung I-nya, kalau kita mau tahu arusnya tuh kebalikannya. Jadi kalau I2 bagi I1 itu justru adalah N1 bagi N2 ya. Jadi kelihatan ini subskripnya berubah ya. 2/1 jadi 1/2 dan itu adalah seper N gitu ya. Karena kalau tegangannya makin besar, arusnya makin kecil. Ya, itu gampang lah ngingetnya ya. Kalau tegangan itu N, ininya apa rasionya, kalau arus itu seper N. Nah, masalahnya kita punya berbagai variasi ya, karena trafo itu ada konvensi dotnya, dan itu tuh tergantung lilitan kita orientasinya gimana ya. Jadi ada inti besinya. Kalau ngelilitnya seperti ini sama ngelilitnya seperti ini kan ada fluksnya itu arahnya beda ya, karena arusnya mengikuti lingkaran lilitannya bisa punya arah yang beda, terus fluksnya bisa ke atas bisa ke bawah ya. Sehingga notasi titik ini jadi penting nih. Karena kan kalau udah dililit ya kita kadang susah lihat ya sebenarnya lilitan itu arahnya gimana, tapi ada notasi titik ini ya supaya kalau at least digambar rangkaian listriknya kita tahu jelas ya. Nah, kita bisa perhatikan ya bahwa kalau yang paling standar ini gambar yang paling atas ini ya, eh, V1, V2, terus plus minusnya satu arah, titiknya juga sama-sama di atas, terus arusnya satu masuk ke titiknya, satu keluar dari titiknya. Nah, ini adalah konfigurasi yang paling standar ya, di mana V2 bagi V1-nya adalah N2 per N1 ya, atau N kecil, lalu I2 per I1-nya adalah N1 per N2 ya, ini yang paling standar. Terus tapi apa kita bisa rubah-rubah ininya ya, variasinya, misalnya I-nya ini kita balik arusnya nih, I2 masuk ya. Jadi ada I1 masuk, I2 masuk juga. Nah, tandanya yang untuk I ini berubah nih. Ya tetap N1 per N2 tapi tandanya jadi negatif ya, karena kan arahnya kebalik. Atau kita juga bisa balik titiknya. Jadi titiknya ini kalau di gambar yang C ini titiknya ada di bawah. Jadi perlu benar-benar memperhatikan diagramnya ya untuk lihat sebenarnya tandanya positif atau negatif N gitu ya. Nah, kalau ininya kebalik titiknya, yang tegangan ini nih yang kebalik nih, V2 per V1-nya masih N2 per N1 tapi minus gitu ya. Terus ada variasi yang keempat ini, titik yang sebelah kanannya ini yang di sekundernya ini yang kebalik ya, sehingga arusnya juga berbalik arah ya. Jadi yang satu masuk, yang sebelah sini masuk juga gitu ya. Kan harusnya kalau yang standar, yang satu I1-nya masuk, I2-nya keluar. Ini dua-duanya masuk. Jadi kalau berbalik arah, eh, notasi yang buat I-nya ini jadi minus ya, minus N1 per N2. Terus yang buat tegangannya minus juga nih karena titiknya berbalik arah ya, minus N2 per N1. Nah, kalau ini apa gambar-gambar ini membingungkan ya, Alexander Sadiku ini bilang ada dua aturan ini ya untuk mengingat supaya apa logika itu lebih cepat jalannya begitu ya. Kalau V1 dan V2 itu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif di bagian yang ada titiknya ya, misalnya ini ya, dua-duanya positif nih di bagian ada titiknya atau seperti ini ya, itu maka N-nya plus. Sedangkan kalau yang
berbalikan ya. Ini titiknya negatif, di sini positif. Atau di sini titiknya sebelah kiri positif, sebelah kanannya negatif, maka kita pakainya minus N untuk tegangannya. Nah, kalau arus dilihat masuk atau keluarnya. Ya, jadi kalau dua-duanya masuk atau dua-duanya keluar, ya itu pakainya minus N. Kalau yang plus N, yang standar, ini yang paling atas, itu satu masuk, satu keluar, baru pakai plus N. Gitu ya. Jadi dengan dua aturan ini ya, daripada mengingat empat gambar yang gampang kebalik-balik, pakai dua aturan ini mungkin lebih gampang begitu ya, memahami logika konvensi ininya ya, arus tegangannya begitu. Karena efeknya ya nanti bisa salah hitung ya, karena yang satu positif, yang satu negatif gitu. Ya. Mungkin segitu dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Ya, mungkin perlu membiasakan diri nanti lihat recordingnya lagi atau baca Alexander Sadikunya lagi. Terus mencerna pelan-pelan ya. Supaya kalau lihat gambar trafo udah langsung cari titiknya. Terus terbiasa mencerna ini tegangannya gimana, arusnya gimana. Oh ini pasti N-nya positif atau negatif gitu. Ya, supaya agak terbiasa. Terus pas kalau ujian udah cepet ya. Walaupun open book Bapak Ibu bisa aja lihat-lihat lagi. Tapi kan itu makan waktu ya, mengurangi waktu yang Bapak Ibu pakai buat ngitung lah, buat nurunin dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada di kepala tetap lebih menguntungkan sih ya. Jadi belajarnya sebisa mungkin supaya logikanya bisa dicerna ya. Nah, lalu ini Alexander Sadiku berusaha menurunkan relasi antara impedansinya ya. Jadi eh, kalau di apa chapter yang sebelumnya kita lihat bahwa impedansi itu ya yang jadi kalau kita lihat mana rangkaiannya ya, rangkaiannya ada di bawah ya, ini ya, jadi kalau kita kan sebenarnya kita masuk tegangan dari bagian primer, terus di bagian sekundernya ada rangkaian, terus rangkaian ini punya impedansi ya, impedansinya bisa dicerminkan ke depan ya, seolah-olah kalau dilihat dari depan dia tergantung dari faktor rasio lilitannya ini yang di belakang itu tercerminnya berapa ya. Jadi pertanyaannya Z2 ini kalau dilihat dari depan itu eh, rasionya terhadap N itu seperti apa gitu ya. Nah ini berusaha diturunkan. Logika penurunannya juga sederhana. Bapak Ibu udah pernah lihat juga di chapter yang sebelumnya bahwa kita berusaha menghitung energinya ya. Jadi S ini kompleks power ini adalah V dikali I kompleks conjugate ya. Bintang itu kompleks conjugate jadi bagian imajinernya di minus. Terus bagian primernya sekian, bagian sekundernya ada faktor N-nya nih. Ya, tapi faktor N-nya kan muncul dua kali ya karena tegangan yang muncul itu adalah V2 per N, lalu arus yang muncul itu adalah N kali I. Sehingga muncul dua kali, lalu relasinya kalau kita turunkan jadi impedansi inputnya adalah ZL per N kuadrat ya. Karena kan muncul dua kali itu ya, jadi ada kuadrat efeknya begitu ya. Tapi dengan demikian berarti impedansi di loading ini ya, di sebelah sekunder yang di sebelah kanan bisa kita hitung berdasarkan relasi rasio N kuadratnya menjadi impedansi input ya yang kita lihat dari sebelah kiri gitu ya. Nah ini di gambar 1334 ini rangkaian ini dicoba dibuktikan ya diganti ini ada Z2-nya terus di depan ini untuk menghitung seberapa Z2 itu terlihat dari depan tegangan di depan ini kata Alexander Sadiku diganti ya supaya jadi tegangan 1 volt ya dan ketika dihitung benar keluar bahwa Z Theveninnya adalah Z2 yang di load ini yang di sebelah kanan per N kuadrat ya jadi ini serupa ya dengan rumus 13,60 ini gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ngerjain soal ya tinggal pakai rumus ini kan open book ya. Kalau ada soalnya bahwa Bapak Ibu selalu tahu impedansi yang ada di sekunder itu kalau mau dicerminkan ke depan itu dibagi N kuadrat gitu relasinya ya. Terus nih dikotakin nih bahwa ada aturan umum untuk menghilangkan trafonya ya. Jadi kan kumparan itu sebenarnya
bagian primer sama sekunder itu menghasilkan isolasi ya, sehingga rangkaian listrik yang di bagian primer itu nggak terkoneksi secara langsung ya, secara cabling ke bagian sekunder, melainkan lewat fluxnya itu ya, lewat magnetik begitu ya. Nah, berarti tapi kalau kita mau lihat rangkaian listriknya, kan kita harus hilangkan nih tengahnya ya. Jadi kalau pas kita hilangkan, maka Z atau V yang ada di bagian sekundernya ini kita perhitungkan dengan rasio N-nya, terus kita bisa hilangkan tengahnya sehingga kita kayak punya rangkaian listrik yang tanpa kumparan gitu. Ya jadi logikanya gitu ya. Ada isolasi itu yang pakai kumparannya. Kumparannya kalau kita seolah-olah mau cabut relasi antara yang sebelah kanan sama sebelah kiri ini tergantung N kuadratnya kalau impedansi ya karena itu tergantung power. Kalau tegangannya eh, seper N gitu ya. Jadi ini aturannya nih bahwa tegangan yang kedua dibagi N, kalau impedansi dibagi N kuadrat, kalau arus dikali dengan N gitu ya. Nah, kalau dari primer, kalau sebaliknya yang primer mau dilihat dari arah sekunder ya, ini ya, kotak yang bawah, supaya kita bisa menghilangkan trafonya dan merefleksikan yang primer ke arah sekunder. Jadi seolah-olah matanya ada di sebelah kanan ini melihat masuk ke rangkaiannya gitu ya. Maka yang primer ini dikalikan. Kalau impedansi kalikan N kuadrat, kalau tegangan dikali N gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau sekunder ke primer, tegangannya dibagi N, impedansinya bagi N kuadrat. Kalau primer ke sekunder, kebalikannya gitu ya. Nah, selalu ada kebalikan-kebalikan ini ya yang sifatnya pencerminan. Kalau Bapak Ibu bingung ya lihat lagi ininya ya, supaya nggak terbalik aja sih gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak mesti dihafal, cuman kalau Bapak Ibu logikanya paham dan apa punya cara ya untuk mengingat itu ya, maka lihat soal lebih enak. Tapi kalau apa eh, bingung-bingung untuk memastikan ya lihat lagi referensinya ya pas ngerjain soal gitu. Ya. Nah kita coba lihat yang ini ya contoh soalnya ya. Jadi ada contoh 13.8 untuk ideal trafo di gambar 1337 ya. eh ada sumber arus I1 lalu ada output di sebelah kanan di sekunder ini V output ya. Lalu ada power ini sumber apa? Yang ditanya adalah eh, I1-nya, V outputnya, lalu powernya di bagian output ya, powernya ya I kali V gitu ya. Nah jadi ini solusinya ya di bagian apa output ini kan ada 20 ohm impedansinya, dia cerminkan ke depan dulu ya ke bagian primer. Jadi tinggal dibagi N kuadrat ya, 20 bagi N-nya adalah 1/2 ya, jadi N kuadrat 4. Ini langsung ZR-nya 5 ohm begitu ya. Lalu Z-in-nya ini ya, Z-in-nya langsung dia ngerjain apa dari mesh yang dari yang sebelah kiri ini ya. Jadi ada 4 ohm, terus ada minus J6 ohm, terus ditambah yang dari sekunder ini yang dicerminkan ke depan ya, ZR-nya ini 5. Begitu ya, sehingga tambah ZR ini terus jadi 9 minus J6. Terus kalau dibuat jadi apa magnitude tambah sudutnya jadi kayak gini ya. Buat Bapak Ibu yang masih bingung, sudutnya ini dihitung dari arkus tangan ini 6/9 ini ya, karena itu sudut yang bagian imajiner terhadap bagian yang real gitu ya, dan ini ada tandanya minus ya. Nah, sehingga I1-nya arus yang di depan ini bisa kita hitung ya sebagai tegangannya dibagi impedansi inputnya ya kan, ini jadi rangkaian Thevenin ya arus sama dengan tegangan dibagi impedansi terus tinggal masukin dihitung keluar hasilnya ya. Nah, karena I1 jadi ini udah mau pelan-pelan menghitung power outputnya nih ya.
Jadi untuk menghitung V kali I ya. Jadi karena I1 dan I2 kita lihat lagi ya ini eh I1-nya meninggalkan titik, I2-nya meninggalkan titik juga. Jadi relasinya negatif. Ya, jadi ini seper N-nya ini negatif nih. Harusnya kalau yang satu masuk, yang satu keluar. Tapi ini karena sama-sama keluar, berarti N-nya negatif ya. Sehingga kita bisa hitung ya, I2-nya ini terhadap I1 berapa ya. Jadi minus seper N kali I1. Lalu V outputnya ini ya adalah I2-nya ya, arus yang mengalir di sini dikali 20 ohm ya karena impedansinya 20. Jadi V outputnya juga ketahuan ya. Sehingga kompleks powernya adalah eh, VS V source yang di sebelah sini ya 120 dikali dengan I1 kompleks konjugatnya begitu ya sehingga kita dapat powernya gitu ya. Jadi sebenarnya adalah yang dilakukan kita tahu ada trafo, terus ada hubungan-hubungan yang terkait dengan rasio N-nya ya. Terus impedansinya bisa kita cerminkan ke depan untuk menemukan I ke I1-nya. Lalu dari kalau kita punya I1 dan V1 kita bisa hitung I2 dan V2 gitu ya. Sehingga V outputnya juga bisa kita hitung. Lalu power yang masuk itu yang kita supply ke dalam trafonya ya tinggal tegangan kali arus ya. Tegangan kali arus kompleks konjugate gitu ya. Jadi ini sebenarnya rangkaian listrik biasa. eh Mungkin nggak sekaget kalau Bapak Ibu lihat yang Laplace transform yang beberapa minggu lalu ya. Ini rangkaian listrik biasa. Komplikasinya cuman bahwa di tengahnya ada kumparan. Terus kumparan itu ada yang bagian primer sama sekunder. Terus ada relasi terhadap N-nya gitu ya. Itu aja sih komplikasinya. Jadi cuma sedikit. Dan kalau kumparannya apa trafonya ideal eh, kita komplikasinya lebih turun lagi karena nggak mesti care K-nya pasti satu begitu ya karena kalau nggak kopling antara yang primer ke apa sekunder itu nggak nggak hanya tergantung dari lilitannya kalau begitu jadi harus lilitan terus dikali K lagi begitu ya tapi kalau K-nya satu ya berarti relasinya antar lilitan aja jadi lebih lebih sederhana gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang monitor, ada pertanyaan? Ya, kalau belum ada, saya lanjut pelan-pelan ya. Jadi nanti kalau apa eh, ternyata ada pertanyaan, kalau lihat recording atau apa, tanya di grup WA juga juga boleh ya. Nanti saya coba jawab. Nah, kita lihat lagi ya. Ada example ini nih. Jadi Alexander Sadiku tuh bilang ya, kalau bagian primer sama sekundernya ini nggak terkoneksi secara elektrikal ya benar-benar cuman karena lewat magnetik lewat kumparan itu ya maka kita bisa pakai relasi N itu ya tapi begitu ada misalnya ini 30 ohm ada di tengah sini ya itu nyebrang kumparannya nggak boleh hanya tergantung N gitu jadi kita benar-benar harus ngitung apa loop yang sebelah kiri dan loop yang sebelah kanan ini ya memang antara V1 dan V2-nya terkait kumparan ini dan hubungan rasio ini ya 2 banding 1 N-nya gitu ya. Tapi secara keseluruhan loopnya harus kita hitung ya. Jadi sebenarnya ada kumparan itu cukup enak ya. Jadi kita nggak usah pusing ngitung loopnya terus bisa kita langsung pindahin impedansi yang sekunder nih dicerminin ke depan gitu aja karena relasinya cuman dari N itu ya. Ya memang sih kalau mau apa ngitung tegangan atau ini masih tetap sama lah apa I sama dengan V dibagi impedansi gitu ya. Tapi kita nggak usah looping kayak gitu ya. Cuman kalau ada bagian elektrikalnya ini ya terhubung ya antara yang apa kiri sama kanan bukan cuman lewat apa magnetic flux yang lewat di inti besinya ya, maka kita harus hitung tuh loopnya gitu ya. Sehingga untuk soal yang ini ya dicontohin ya, agak lebih repot ya, tapi nggak sangat repot ya. Cuman
artinya Bapak Ibu harus kalau lihat soal itu harus hati-hati ya. Kalau yang kayak gini memang harus dihitung loopnya secara total, nggak boleh cuman sekedar oh nyebrang kumparan pakai N gitu, nggak bisa gitu ya. Nah ini kita lihat sedikit ya. Jadi eh, ini perhitungan loop biasa juga ya, kayak kayak RL1 ya. Jadi yang sebelah kiri ini minus 120 kan, lewat ini I1-nya kenanya minus dulu, terus tambah 20 tambah 30 ini ya, ada 20 sama 30 ohm dikali I1, terus dikurang eh 30 kali I2 karena I2-nya kena yang 30 ohm juga ini cuman arahnya berbalikan ya. Jadi minus ditambah V1 ya, tegangan V1 yang di sini ya. Nah, lalu yang di kumparan kedua dihitung juga ya loopnya. Nah, cuman kalau kita ada dua loop gitu ya, jadi kita memang di dalam persamaan kita ada empat variabel ya, karena ada V1 I1, terus ada V2 I2 ya, sehingga kita perlu dua persamaan lagi ya. Habis ngitung loop kiri sama loop kanan, kita kan dapat dua persamaan tapi ada empat variabel ya. Nah, variabel yang dua lagi itu harus diselesaikan lewat n-nya itu ya. Jadi ini V2-nya eh, berhubungan dengan V1 tergantung rasionya ini ya. Jadi ini kelihatan titiknya berkebalikan ya, sebelah kiri kena plus, sebelah kanan kena minus. Berarti ini tandanya ini minus setengah ya. Jadi karena berkebalikan titiknya jadi minus setengah. Terus arusnya yang satu masuk ke titik, yang satu masuk juga ya. Jadi kalau sama-sama masuk aturannya juga minus ya. Kalau yang satu masuk, yang satu keluar, eh, n-nya plus begitu ya. Jadi ini kita dapat dua persamaan lagi ya untuk V2 sama dengan minus setengah V1 dan I2 sama dengan minus 2 I1. Jadi kita punya empat persamaan total. Terus ada empat variabel, berarti pasti kita bisa selesain ya. Nah, si Alexander Sadiku ini bilang tinggal kita rubah semua V1 I1 ke dalam V2 I2 ya, sehingga kita dapat dua persamaan doang, isinya V2 I2, terus kita bisa selesaikan lagi, nanti kita dapat jawabannya gitu ya. Jadi agak repot sedikit lah karena kita punya dua loop, terus kita harus hitung loopnya karena nggak bisa cuma nyebrang lewat N, tapi kita ada persamaan yang V1 terhadap V2 dan I1 terhadap I2 lewat N-nya itu. Jadi total toh kita ada empat persamaan. Kalau ada empat variabel kita bisa selesain gitu ya. Lebih repot tapi nggak sangat rumit lah ya. Jadi chapter yang trafo ini sih gampang ya. Nanti di UAS ada satu soal lah soal trafo ini gitu ya. Kalau dari yang Laplace transform kemungkinan ada dua soal ya, karena Laplace transform agak penting ya untuk dipahami dan akan terbawa untuk kuliah-kuliah berikutnya yang perlu logika pakai transformasi Laplace gitu. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke chapter berikutnya. Nah, di subchapter berikutnya ini Alexander Sadiku ini 13.6 ya, memperkenalkan satu jenis trafo lagi. Dia masih ideal transformer, tapi dia eh, disebut dengan auto transformer ya. Auto transformer itu maksudnya adalah eh, kumparannya itu dia kayak cuman punya satu lilitan ya. Jadi kumparan satu sama kumparan duanya itu saling menumpang gitu ya. Jadi auto ya, balik ke dirinya sendiri ya. Jadi cuman ada satu lilitan ya, single winding gitu istilahnya ya. Jadi ini contohnya ya gambarnya. Ini gambar 13.41 ini barangnya. Tapi 13.42 ini kayak gini ya. Jadi sebenarnya cuma ada satu lilitan. Tapi kalau diambil center tabnya gitu ya, jadi ke sebelah kanan sebagian lilitannya ini ke arah sekunder ke arah output, terus sebelah kirinya ini makan semua lilitannya misalnya dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi sebelah primernya N1, N2, sebelah kanannya N2 gitu. Nah, ini ada keuntungan, ada kelemahan ya. Jadi Alexander Sadiku itu bilang auto transformer itu karena dia cuman punya satu lilitan, dia biasanya lebih kecil sama lebih enteng ya. Jadi trafo itu ya kalau ada dua lilitan terus pakai besi ya, biasanya trafo itu karena harus melilit gitu ya, besar
terus mahal, terus ini apa berat gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang auto transformer ini karena jadi tinggal satu lilitan ya, dia lebih lebih compact ya, lebih kecil, lebih lebih enteng juga ya. Ya implikasinya kalau materialnya lebih sedikit dia bisa lebih murah sih begitu ya. Nah tapi kerugiannya adalah isolasi elektriknya nggak ada ya. Jadi kan biasanya yang primer sama yang sekunder terpisah ya, nggak terkoneksi kabel ya karena lewat magnet doang pindahnya itu energinya begitu ya. Nah tapi kalau yang ini kan memang cablingnya nebeng ya antara yang primer sama sekunder jadi terkoneksi tuh. Jadi nggak ada isolasi lagi. Padahal isolasi kadang-kadang menguntungkan ya karena keamanan gitulah. Misalnya kalau yang sebelah kiri tegangan tinggi, yang sebelah kanan tegangan rendah, ada isolasinya ya nggak langsung terkoneksi. Itu ada faktor keamanan juga ya. Jadi lebih lebih menguntungkan dalam kasus-kasus tertentu. Nah kalau yang pakai auto transformer isolasinya jadi nggak ada. Cuman keuntungannya dia lebih lebih enteng, lebih kecil gitu ya dan lebih murah gitu. Nah, perhitungannya logikanya sama ya karena misalnya V1 bagi V2 ya, cuman tinggal ngitung lilitan aja. Pas di V1-nya dia menghadapi N1 plus N2 ya, jumlah lilitan N1 plus N2. Di sekundernya dia menghadapi N2 doang. Sehingga rumusnya jadi gini ya, V1 per V2 sama dengan N1 plus N2 bagi N2. Nah ini bisa disederhanakan jadi 1 plus N1 per N2 gitu. Jadi memang harus perhatiin diagramnya sih seperti apa. Lalu kalau arusnya seperti biasa juga kebalikan ya. Jadi I1 per I2 adalah N2, biasa kan N2 per N1, tapi ini N1-nya itu penjumlahan ya, karena lilitannya gabung ya, N1 tambah N2 gitu ya. Nah kalau yang di sebelah bawah ini yang B, ini yang nebengnya yang apa double ada N1 N2-nya, ini yang di sebelah sekundernya ya. Jadi persamaannya berubah sedikit ya, tapi logikanya tetap sama lah ya. Nah, eh sebenarnya nggak terlalu komplikasi ya. Cuman di sini Alexander Sadiku tuh mau bilang juga ya bahwa keuntungannya salah satunya ya apa ideal auto transformer ini adalah dia bisa punya power rating yang lebih tinggi gitu ya. Dan dia contohkan di example ini nih ya, example 310 ini nih, 1310 ya. Jadi ada konfigurasi yang kayak gini ya. Yang sebelah kirinya pakai trafo biasa ada bagian primer, sekunder terpisah gitu, terisolasi. Terus arus yang masuk 0,2, tegangan primernya 240 volt. Dia terus step down ya, tegangan outputnya 12 volt saja, arusnya 4 ampere gitu ya. Terus dia hitung ya power ratingnya ini adalah yang masuk ini 0,2 kali 240 yaitu 48 volt ampere. Kalau dihitung di bagian sekundernya 4 kali 12 ya 48 volt ampere gitu ya. Harusnya kalau kopling itu sempurna dan energi itu sempurna pindah harusnya kiri sama kanan sama ya kalau kita hitung power ratingnya begitu ya. Nah kalau kita pakai konfigurasi yang ini ya yang auto transformer ya ini kelihatan konfigurasinya berubah ya. Di sini primernya masih 240 volt. Dia outputnya diambil di bagian atas ini nih yang apa ada kumparan lilitannya atas ini 12 volt gitu ya. Tapi berarti yang bawahnya sharing sehingga total tegangan outputnya kalau dari ujung ke ujung N1 tambah N2 ini 252 volt. Ya terus kalau kita hitung-hitung power ratingnya konfigurasinya seperti ini nih 4,2 ampere 0,2 ampere ya turun ke bawah ke lilitannya ini sisanya jalan ke atas sisa 4 ampere ya kan karena ini kan 4 ampere gitu ya. Kalau kita hitung power ratingnya maka di bagian primernya ini 4,2 kali 240 ini 1008 volt ampere nih. Jadi jauh lebih tinggi ya daripada power rating yang pakai trafo biasa. Kalau kita hitung di sekundernya ini 4 ampere dikali 252 ya jadi 1008 volt ampere juga ya. Dengan demikian Alexander Sadiku berusaha menunjukkan ada keuntungan ini ya bahwa
ideal auto transformer ini power ratingnya bisa 21 kali lebih tinggi daripada trafo yang biasa ya. Jadi ada keuntungan-keuntungan tapi juga ada kerugian ya. Semua teknologi seperti itu ya, pilihan-pilihan teknis kita itu biasanya adalah karena ada keuntungan tertentu yang kita harus paham keuntungannya apa. Tapi kalau mengambil keuntungan gitu ada kerugiannya juga ya yang kita harus pahami juga ya. Sehingga kita bisa pilih kita mau pakai teknologi yang mana karena untuk kasus tertentu kita mau manfaatkan keuntungannya, untuk kasus yang lain kita mau hindari kerugiannya gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih aman? Masih aman, Pak. Oke. Nah, di chapter selanjutnya ya, ini 13.7 eh diperkenalkan trafo tapi trafonya tiga fasa. Ini karena kalau buat PLN itu kan dia generate listrik ya, biasanya pakai generator. Terus supaya seimbang listriknya listrik tiga fasa gitu ya. Jadi waktu naikin turunin tegangan, biasanya kita perlu trafo yang tiga fasa bukan cuma satu ya. Dan trafonya itu punya punya ini ya, punya apa? Konfigurasi bisa bisa kayak gini ya, bisa Y, bisa delta ya. Jadi bagian primer terhadap sekundernya juga bisa Y atau delta delta, terus bisa juga Y delta atau delta Y gitu ya. Nah, karena kita punya tiga fasa ya, nanti mungkin di kuliah lain nanti belajar juga ya, atau udah belajar kali ya, bahwa kita tuh punya ini kan, apa, kan itu arus bolak-balik ya. Memang kalau urusan main trafo ya harusnya bolak-balik ya. Jadi ada fasanya tertentu ya, yang kalau tiga fasa itu beda 120 derajat ya. Terus kita jadi punya bagian yang ini ya apparent power istilahnya ya ST. Terus ada real power ini yang real ini biasanya yang ditagih sama PLN gitu ya real powernya. Terus ada yang reactive power. Reactive power ini yang di bagian sumbu imajiner yang biasanya kita nggak bisa pakai ya. Sebenarnya itu rugi-rugi gitu ya. Kalau apa reactive powernya terlalu besar, sebenarnya apa power yang masuk dari PLN itu artinya gagal kita gunakan sepenuhnya ya dengan efisien gitu ya. Biasanya kalau masuk ke apa gedung atau apa terus power faktornya itu istilahnya jelek ya. Bagian realnya kecil tapi bagian imajinernya gede ya. Jadi power faktornya nggak sampai 100% ya, jauh banget dari 100% ya. Kadang-kadang PLN bisa kasih penalti ya karena berarti apa bebannya di gedung itu terlampau buruk ya. Mungkin banyak beban induktif atau apa ya karena itu yang bikin bagian yang imajiner gitu ya. Tapi kita jadi harus berurusan sama listrik yang tiga fasa begini ya. Terus ada bagian apparent powernya, ada bagian real power sama reactive power gitu ya. Yang apa terhubung dengan rumus-rumus ini ya. VI kali cos, VI kali sin sama ini akar 3 VI gitu ya. Jadi kalau 220 derajat VI-nya yang normal kita kayak rate apa dari PLN gitu, kalau kita kali akar 3 maka kalau kita punya tiga fasa itu sekitar 380 derajat, 380 volt gitu ya. Listrik PLN itu kalau sistemnya tiga fasa. Nah, masalahnya adalah kalau kita punya yang apa YY sama delta delta ya. Ini ada faktor akar tiganya ini nih yang bisa nyelip ya. Eh, jadi kalau misalnya dia koneksinya YY ya kayak 1346 ini maka VLS-nya ini yang sebelah sini ya sekunder itu sama dengan N kali VLP ya. Ini jadi familiar kayak biasa ya. Sedangkan I-nya seper N gitu ya. Tapi kalau koneksinya delta ya kayak 1347 ya maka apa ini sama ya kalau delta delta, tapi kalau kita campur ya Y delta misalnya 1348 ya. Ini Y terus sekundernya delta. Jadi ada faktor akar tiganya nih di sini ya karena
koneksinya berbeda begitu ya. Jadi VLS-nya adalah N kali VLP tapi per akar 3, sedangkan I-nya seper N tapi dikali akar 3 gitu ya. Kalau delta Y kebalikannya ya. Jadi ada V-nya dikali akar 3 terus I-nya dibagi akar 3 gitu ya. Kalau bingung sama soal ya lihat lagi ya referensi-referensinya ini ya supaya perhitungannya tuh betul ya karena akar 3 1,7 1,8 ya cukup ini juga ya cukup berdampak juga ya kalau diukur nanti jadi salahnya cukup cukup jauh ya tegangannya gitu ya. Nah, bagian 13,8 nih saya lewatin aja ya. Ini simply apa menerangkan kalau kita pakai pakai program sih PSpice ya. Jadi kalau kita punya program PSpice kita bisa simulasiin ya rangkaian-rangkaian trafo ini dan PSpice banyak varian-variannya ya. Zaman modern ini mungkin ada beberapa jenis yang bisa di-download terus ada yang free juga buat student. Bapak Ibu bisa lihat lah di sini ya gimana cara makainya. Basically PSpice itu nggak sulit sih ya. Bapak Ibu jadi punya semacam kalimat-kalimat yang menggambarkan koneksi rangkaian-rangkaiannya dan kuplingnya lalu eh, begitu ditaruh tegangan arusnya dia akan mensimulasikan dan kita bisa ngukur di tempat-tempat tertentu tegangan arusnya seperti apa gitu ya. Tapi secara simulasi gitu ya. Jadi memudahkan juga ya kalau kita lagi apa desain rangkaian yang cukup rumit daripada hitung di kertas terus kita bisa simulasikannya. Cuman kita harus take care bahwa programnya nggak salah ya supaya hasil simulasinya nggak salah juga. Jadi ada cara desain yang semacam itu juga kalau dibutuhkan. Tapi kalau buat buat ujian sih nggak diperlukan ya. Cuman kalau Bapak Ibu butuh karena ada proyek atau apa pakai PSpice silakan dicoba ya. Nah 13,9 ini Alexander Sadiku menerangkan soal aplikasi ya. Jadi tadi kalau ngitung-ngitung trafo, jenis aplikasinya itu ada 4 lah ini yang utama ya. Yang pertama ini mungkin yang paling penting ya adalah untuk step up sama step down buat power power distribution ya. Itu buat listrik PLN karena eh, supaya listrik PLN itu dari generator bisa didistribusikan sampai rumah-rumah melewati kabel yang panjang sekali. Dia supaya rugi-ruginya itu kecil ya, harus pakai tegangan tinggi karena kalau arusnya besar terus lewat di kabel itu merepotkan ya. Jadi kalau arusnya besar ya, maka pertama kabelnya harus besar gitu ya karena bahaya ya kalau apa kabelnya itu nggak sesuai spek arus yang bakal lewat begitu ya. Nah jadi tunggu. Coba saya cari ya. Harusnya ada paragraf di mana Alexander Sadiku menjelaskan itu sih. Kalau saya tunjukin nanti supaya Bapak Ibu nggak lupa ya. Bagian itu sebentar coba saya cari. Oh, nah ini ya. Di halaman 573 ya. Jadi ini dibilang ya, ini lagi bahas-bahas konfigurasi trafo dengan titik dan apa tegangan yang berbeda-beda itu ya. Di sini ada satu paragraf dibilang bahwa PLN ya, Power Companies biasanya mengenerate tegangan itu eh, memerlukan apa tegangan dengan level tertentu ya sehingga pakai step up transformer untuk menaikkan tegangan supaya power yang didistribusikan itu ditransmisikan bisa dalam tegangan tinggi gitu ya dan arus yang rendah lewat transmission line karena eh, itu artinya menghemat uang ya. Menghemat uang itu dalam rangka kabelnya nggak mesti sangat besar karena arusnya besar. Lalu juga powernya itu nggak hilang di kabel ya karena kan kalau arusnya besar yang hilang di kabel I kuadrat kali R yaitu yang jadi panas dan lain sebagainya yang hilang begitu ya.
Jadi supaya arusnya kecil, gimana caranya? Naikin tegangannya. Ya makanya jalur-jalur distribusi PLN kan tegangan tinggi semua. Cuma nanti kalau udah dekat sama rumah, dia harus step down lagi ya. Jadi waktu dari generator step up, terus dekat rumah step down itu semua pakai trafo. Makanya itu juga yang menyebabkan PLN selalu harus pakai AC ya, karena kalau listriknya AC pakai trafo itu buat naikin turunin tegangan tuh gampang. Kan kita kalau mau pikir sebenarnya peralatan device kita banyak kan DC ya, HP kita DC, laptop kita DC. Ya bahkan mobil kita juga sekarang pakai baterai gitu ya. Jadi sebenarnya technically DC juga ya. Tapi PLN tetap harus AC. Kenapa? Karena kalau enggak dia transmisiin di kabelnya itu dia rugi banget gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa hidup tanpa listrik AC. Tetap biar bagaimana di dunia kita walaupun device-device kita bahkan mobil pakainya DC, kita tetap butuh yang AC-nya sehingga kita tetap harus hidup dengan dunia campuran itu AC DC itu sih. Kita nggak bisa hilangkan salah satunya gitu ya. Dulu kalau Bapak Ibu baca ceritanya Thomas Alva Edison itu berpikir harusnya dia maunya DC gitu ya. Even buat transmisiin listrik kayak dari generator gitu. Tapi muridnya Nikolai Tesla itu lebih pintar yang menyelesaikan problem distribusinya pakai AC ya. Jadi Edison itu pernah sangat marah sama Tesla itu ya. Tesla itu basically engineer-nya Edison sih, tapi hubungan mereka tuh jadi buruk berantem gara-gara listrik AC DC itu tuh karena beda beda keyakinan gitu ya. Jadi bukan cuman karena apa eh Sahara bisa berantem karena listrik AC DC bisa juga berantem ya. Ada filmnya itu kalau Bapak Ibu mau nonton ya soal mereka berantem saling memfitnah atau apa ya. Tapi eh, biasanya sih sejarawan bilang ya si Tesla itu yang benar dan Tesla lebih pintar gitu ya. Tapi Edison yang lebih terkenal dan jadi bosnya ya sehingga berantemnya itu agak repot gitu. Nah kita lihat lagi ya. Jadi eh, aplikasi yang pertama itu memang untuk step up, step down ya karena untuk listrik PLN. Tapi aplikasi yang lain yang penting juga untuk isolasi itu ya karena kita lihat tadi bahwa couplingnya itu kan terjadinya karena magnetic flux ya karena medan magnet itu sehingga antara yang primer dan sekunder itu nggak ada koneksi listrik langsung begitu ya karena lewat magnet couplingnya sehingga ada isolasi begitu ya dan isolasi ini menguntungkan ya untuk kasus-kasus tertentu. Terus juga karena kita bisa merefleksikan ini ya impedansi dari sekunder ke primer, primer ke sekunder ya, maka impedansi itu bisa kita matching ya dengan mengatur jumlah lilitan. Nah, matching impedansi ini penting karena kalau impedansi itu nggak cocok ya misalnya saya punya amplifier, saya ngedrive load tertentu, terus impedansi amplifier saya sama load saya itu beda gitu ya, nggak match istilahnya ya. Maka power yang saya drive dari amplifier saya mau alirin ke load semua itu mental balik ya karena impedansinya itu kayak dia menghadapi resistansi yang beda ya kayak kayak kita kalau berusaha ngalirin ombak air tapi lewat tanah yang tingginya beda nanti ada yang mental balik gitu. Ya, jadi efisiensi powernya kurang gitu bagus ya. Kalau kita matching impedansnya, powernya transfernya lebih lebih penuh ya ke load yang kita mau kasih power gitu ya. Terus yang keempat ini kalau kita butuh rangkaian yang apa secara frekuensi dia eh, ada frekuensi tertentu yang dia mau filter lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Terus pakai kumparan-kumparan ya karena eh, induktor sama kapasitor itu yang menghasilkan respons frekuensi yang berbeda-beda ya bisa pakai trafo juga gitu ya. Nah terus ini dijelaskan beberapa contohnya ya. Yang pertama ini soal trafo sebagai alat isolasi gitu ya. Misalnya ini kalau ada bagian primer terus ini mau memberikan powernya untuk supply dan ini AC gitu ya mau supply ke bagian penyaarah ya rectifier biasa pakai dioda ya kalau Bapak Ibu udah belajar dasar elektronika ya
Maka di tengahnya kalau kita kasih trafo berarti ada isolasi begitu ya. Nah, kalau ada isolasi ya ada apa risiko-risiko yang bisa bisa terhindarkan ya. Shock hazard katanya si Alexander Sadiku ya. Lalu yang kedua adalah kalau kita punya ini ya amplifier stage 1 sama amplifier stage 2. Biasanya setiap amplifier ini ya kalau Bapak Ibu belajar dasar elektronika kan dicatu ya. Dicatu itu artinya dia ada biasnya ya karena kan secara teknis ya kalau saya punya amplifier saya tuh nggak bisa ya menghasilkan penguatan tanpa energi apa-apa ya berarti sebenarnya dia tuh makan energi ya. Amplifier tuh selalu ada sumber dayanya ya baterai atau apa yang dari energi itu dipakai untuk mengamplifikasi sinyal inputnya yang kecil ya. Nah catunya itu kadang-kadang beda-beda ya antara apa stage yang satu sama stage yang berikutnya karena saya butuh apa sifat tertentu ya misalnya di stage yang berbeda dari amplifier saya gitu. Nah catunya itu kan biasanya DC ya berapa volt lah gitu ya baterainya atau apa atau diambil dari apa board saya gitu di bagian mana gitu ya. Nah saya mau bagian AC-nya itu sinyal saya lewat tapi ya bagian DC-nya yang catu buat amplifiernya itu jangan sampai lewat. Nah, kalau kita kasih trafo, DC itu nggak bisa lewat ya, karena kan magnetik itu baru bisa terkupling ke bagian sekundernya kalau ada perubahan. Ya, jadi AC-nya doang nanti yang lewat ke bagian sekunder gitu ya. Sehingga dengan demikian kita ngeblok DC-nya, sehingga catu yang di bagian amplifier satu ini nggak mempengaruhi bagian amplifier 2 ya. Jadi ini fungsinya juga isolasi ya. Nah, terus ada konfigurasi ketiga ini yang bisa menguntungkan juga kalau ada isolasi ya. Misalnya ada apa line tegangan tinggi tapi mau diukur pakai voltmeter. Terus voltmeternya ini 120 volt. Ini tegangan Amerika ini buku Amerika gitu ya. Kalau buku Indonesia 220 harusnya. Tapi dari tegangan tinggi ini kita nggak mau langsung ngukur gitu ya. Jadi kita turunin dulu terus dengan demikian juga ada isolasinya ya. Jadi demi keamanan juga gitu ya. Nah, ini soal-soalnya gampang lah saya lewatin ya. Terus di 1392 ini dikasih contoh soal impedance matching. Nah, impedance matching ini adalah kalau kita punya source terus kita mau ada load tapi RL-nya ini beda jauh nih sama RS-nya. Sehingga kalau power kita supply ke RL yang beda jauh sama RS, powernya mental balik itu tadi ya ada gelombang yang mental balik. Nah, yang tipikal misalnya kayak gini nih, example 1316 ya, ada amplifier, terus ada speaker. Nah, speaker ini biasanya apa? Resistansinya kecil ya, 12 ohm. Padahal amplifiernya resistansinya gede, 192 ohm. Kalau dipaksain gitu aja dikonek langsung, dia ini ya, apa? Powernya nggak efisien ya. Jadi di contoh yang ini dihitungin nih oleh Alexander Sadiku ya. Jadi ini ZL-nya 12 ohm. Terus kalau dikasih apa eh kumparan di sini dikasih trafo, berarti ZL-nya ini dibagi N kuadrat ya. Terus sehingga ZL per ZTH-nya kita bisa atur N kuadratnya ini supaya matching ya. Maksudnya jadi dari arah primer kelihatannya si resistansi ini agak besar ya supaya cocok sama 192 ohm ini. Nah, yang terjadi adalah N yang dibutuhkan seperempat ya, karena N kuadrat 1/16 gitu ya. Nah, kalau kita lihat perhitungan powernya ya, kalau kita hitung langsung aja, nggak pakai nggak pakai apa trafo gitu ya, langsung berarti V Theveninnya dibagi ZTH tambah ZL, terus dihitung gitu aja, hasilnya power yang dikirim ini cukup kecil gitu ya. Tapi kalau kita masukkan faktor trafonya ini, sehingga ada faktor N kuadratnya ini ya, dan kita hitung ya powernya I kuadrat kali Z gitu ya. Lalu kita hitung sementara V Theveninnya ini dikali N di sini ini dikali N kuadrat ya, maka tahu-tahu jauh lebih besar powernya. Ya karena power yang mental balik itu
eh, nggak ada ya karena sekarang impedansinya matching ya. Kalau kita lihat ya kalau secara matematika Bapak Ibu pengen lihat apa yang terjadi ya. Ini N-nya kan seperempat. Jadi di bagian atasnya V. Ini kan sebenarnya sama nih persamaannya. Cuman sekarang ada faktor N-nya nih yang masuk ke sini ya. Berarti yang di atas dikali seperempat, tapi yang di bawah dikali 1/16. Sehingga bagian impedansi yang ini jadi lebih kecil, sehingga powernya totalnya lebih gede ya. Jadi efeknya impedance matching ini kelihatan juga di matematikanya kalau Bapak Ibu mau membayangkan sebenarnya efek matematikanya terjadinya seperti apa gitu. Ya. Nah, ini kalau power distribution tadi udah kita bicarakan more or less. Iya, berarti materi kita sampai di sini ya. Nanti ada satu soal lah dari chapter yang ini di UAS. Terus 2 minggu ke depan kita bahas chapter yang lain ya, itu satu soal lagi. Terus dua soal dari bagian yang transformasi Laplace. Jadi Bapak Ibu kalau UAS punya 4 soal, punya waktu 2 jam, mestinya nggak terlalu susah sih untuk menyelesaikan. Dan kalau lihat UTS ya Bapak Ibu cukup bagus, mestinya mungkin yang UAS juga apa walaupun materinya berbeda, mungkin nggak terlalu sulit juga sih ya. Yang penting Bapak Ibu pas mau UAS belajar, nggak panik, nyiapin alat-alat, terus apa ngitung yang teliti ya, pakai referensinya kalau dibutuhkan, terus submitnya tepat waktu. Dan jangan salah filenya yang di-upload ke Moodle ya, cuma boleh upload satu file. Jadi Bapak Ibu harus scan, terus harus di-combine jadi satu PDF itu yang di-upload. Ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya umumin ya apakah Jumat ada karena onsite kadang menguntungkan juga kalau ketemu. Tapi kalau enggak kita ketemu Sabtu malam lagi kayak gini supaya ada recordingnya ya yang bisa buat dokumentasi Bapak Ibu ya. Thank you Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Oke.